Terbongkarnya kasus perdagangan bayi berkat laporan salah satu orang tua yang melapor anaknya diculik. Namun setelah dilakukan penyelidikan, itu ternyata perdagangan bayi dengan iming-iming adopsi. Kini 14 dari 16 pelaku telah ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat dan masih memburu 2 pelaku lain, yaitu Wiwit dan Yuyun Yuningsih. Sebelumnya polisi telah menangkap agen Indonesia otak perdagangan bayi, yaitu Lili alias Popo 69 tahun, setibanya dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaku diduga berperan sebagai agensi utama dalam jaringan tindak pidana perdagangan orang TPPO yang terlibat dalam perdagangan dan penculikan bayi untuk dijual ke luar negeri. Penyidik Polda Jawa Barat tengah mendalami sejauh mana keterlibatan pelaku dalam sindikat, sekaligus mengembangkan jaringan lain yang diduga terhubung dengan kasus ini. Dari 6 anak yang tadi itu diperjualbelikan di Singapura dengan modus agen adopsi itu ya ini, ya penghubungnya. Nanti ada satu lagi AH yang dia membantu untuk membuatkan identitas, ya, paspor, ya, KTP terkait dengan orang tua pura-pura yang Indonesia ini yang dibuat di anak itu, kemudian menyambungkan dengan orang tua yang di Singapura. Kini, sebanyak 14 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Polisi pun telah menyelamatkan 6 bayi, termasuk tengah menelusuri bayi-bayi lain yang berada di Singapura. Menurut Guru Besar Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Ramdhani Wahyu Sururi, dalam kasus perdagangan bayi ini banyak aspek hukum yang dilanggar, seperti eksploitasi anak, pemalsuan dokumen, hingga pelanggaran hukum administratif. Menurutnya, prosedur adopsi yang benar memiliki sejumlah mekanisme. Antara lain adalah penetapan dari pengadilan, juga syarat-syarat yang harus dipenuhi calon orang tua angkat seperti ekonomi, moral, hingga kondisi keluarga. Kemudian misalnya diambil melalui transaksi jual beli bayi-bayi itu, dan kemudian dianggap anak angkat atau adopsi, ya, maka secara hukum tidak sah atau ilegal dan bisa dikualifikasi secara pidana. Nah, kalau sekarang misalnya caranya ingin mengambil anak itu di luar, ya, jika misalnya terbukti bahwa bayi itu berasal dari praktik perdagangan anak di Indonesia, maka bisa saja negara Indonesia dapat menyatakan bahwa adopsi tersebut tidak sah secara hukum. Bisa dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, KPAI, Interpol, ya, itu bisa dilakukan. Terungkapnya kasus perdagangan bayi di Jawa Barat menyedot perhatian masyarakat. Sejumlah warga mengaku terkejut sekaligus prihatin dengan adanya kasus ini. Iya, miris sih, sampai dijual ke luar negeri gitu. Iya. Sedangkan banyak yang di sini yang masih pejuang garis 2 gitu. Kaget juga sih kok ada ibu setega itu gitu. Pengennya sih utus sampai tuntas ya kasusnya, karena udah banyak banget lagi korban. Karena ada kan banyak pekerjaan di sini, tapi kenapa harus jual anak gitu? Kayak udah seputus asa gitu pun nggak sampai seperti itu sih. Prihatin ya sebagai orang tua, apalagi yang anaknya itu diperdagangkan oleh oknum-oknum tersebut. Jadi kalau karena alasan kalau menurut ibu ibu kan beda-beda ya, kalau orang itu tidak semua sama gitu. Ya udah terlalu kalau gitu Bu, masa bayi diperdagangkan. Mungkin karena faktor sosialnya mungkin jadi bisa sampai gitu. Tapi kalau misalnya orang tuanya mungkin faktor sosialnya mencukupi, mungkin ya nggak sampai tega sebegitu Bu, mungkin gitu menurut saya. Kalau saya harus diusut sampai tuntas gitu sampai. Tapi sekarang kan lagi. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mengapresiasi upaya Polda Jawa Barat yang berhasil mengungkap penjualan bayi ke luar negeri. Menurutnya, kasus penjualan bayi ke luar negeri tidak hanya terjadi kali ini saja. Sebelumnya, kasus serupa juga pernah terjadi di Provinsi Bali. Ia menekankan pentingnya pendalaman dari kepolisian untuk mengetahui legalitas adopsi bayi di media sosial. Yang kedua, tentu ketika pelakunya ini adalah orang tua, ya, di antaranya gitu, serta sindikat ini ke luar negeri. Kami meminta peningkatan kapasitas penanganan bahwa di tingkat Mabes Polri, dan bagaimana langkah-langkah ini supaya
ditempuh secara yuridisi, baik itu TPPO, tindak pidana perdagangan orang, juga perlindungan anak. Sehingga dengan waktu yang sesegera mungkin dua pemerintah, Indonesia dan Singapura, harus menemukan anak-anak kita dan dikembalikan ke Indonesia. Data dari KPAI, sejak 2022 hingga 2024 setidaknya ada 155 kasus terkait anak korban perdagangan, penculikan, dan penjualan bayi. Kasus ini menjadi pengingat akan rapuhnya sistem perlindungan anak dan tingginya kerentanan keluarga terhadap eksploitasi. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.